episode 74. Putri kembali lagi ke dapur dengan membawa pakaian suaminya. Dia menyerahkan pakaian itu ke Nathan. "Bisa diperbaiki?" tanya Putri khawatir kembarannya akan segera pulang. "Tidak tahu," sahut Nathan sembari memakai pakaiannya. "Semua karena kamu. Kalau kita tidak melakukan di sini, pasti meja ini tidak rusak. Dan sekarang rusak seperti tempat tidur." Putri menyalahkan suaminya. "Ini bukan salahku, tapi salahmu," sahut Nathan. "Kenapa salahku? Sudah baik tadi di kamar. Kenapa kamu mengajakku ke dapur? Kenapa tidak main di atas kompor saja biar panas?" Sahut Putri balik. "Yang berada di atas badanku tadi kamu, dan yang memompat tadi kamu, bukan aku. Jadi ini semua salahmu," debat Nathan. "Ah!" teriak Putri kesal. "Bawakan aku palu dan paku," titah Nathan. "Ingat jangan lari," ujarnya mengingatkan. "Memangnya kenapa?" Putri bingung. "Jangan banyak tanya, ikuti saja perintahku. Jalan yang benar tidak perlu lari, karena kamu bukan seorang atlet," sahut Nathan. Putri mencari benda yang diminta suaminya. Dia membongkar semuanya, tapi tidak menemukan apapun. "Tidak ada," ujarnya, masih tetap mencari benda itu. "Kenapa tidak ada?" tanya Nathan, ikut mencari palu dan paku. "Rumah ini lama kosong dan aku tidak tahu apa ada paku dan palu di sini," sahut Putri, sembari membuka lemari, dan Nathan ikut mencari di segala tempat. "Sepertinya tidak ada," sahut Putri bingung dengan meja makan yang telah rusak akibat aksi panas mereka. "Bagaimana sekarang?" tanyanya sembari memperhatikan kaki meja yang patah. Nathan ikut menatap kaki meja itu. "Kamu tunggu di luar, halangi Tari masuk ke sini," titahnya. Putri keluar rumah, menunggu di teras. Tari dan Andre sedang dalam perjalanan kembali ke rumah. "Apa kamu sudah mengatakan kepada ibumu?" tanya Tari, sembari menoleh ke arah Andre. "Belum," sahutnya singkat sembari fokus menyetir. "Belum? Kenapa belum? Kalau kamu membawa seorang wanita ke sana, apa itu tidak membuat ibumu curiga?" Tari khawatir. "Iya, itu yang kupikirkan sampai sekarang," batin Andre. "Bagaimana?" "Aku tidak mau ibumu berpikiran aneh tentang kita," ujar Tari. "Maksud kamu?" Andre menoleh sebentar, lalu fokus kembali menghadap depan. "Ya, aku tidak mau kalau ibumu berpikir kalau kita ada hubungan," sahutnya jujur. "Nathan nanti akan membantu kita menjelaskan ke mamaku. Jadi tidak perlu khawatir," terangnya. "Mana mungkin Nathan membantuku? Yang ada dia pasti membuat rusuh nanti," batinnya yang sudah mengerti tentang watak sahabatnya. Mobil telah sampai. Andre memarkirkan mobil di perkarangan rumah. Putri terlihat cemas dengan kondisi meja yang rusak, dan dia tidak tahu apakah suaminya dapat memperbaiki meja itu apa tidak. "Laku berapa?" tanya Putri sembari menghampiri kembarannya. "Mereka memotong 1/4 dari harga yang kamu beli kemarin," sahut Tari sembari hendak masuk ke dalam rumah. "Tari, duduk dulu di sini." Putri menarik tangan kembarannya dan duduk di teras. "Ada apa?" tanyanya. Nanti di sana sering hubungi aku ya," ujarnya mengulur waktu. "Iya," sahut Tari sembari beranjak dan ingin masuk ke rumah. "Tari, sini dulu." Putri kembali menarik tangan kembarannya. "Kita ngobrol dulu di sini," ajak Putri lagi. "Aku kebelet pipis," sahutnya dan masuk ke rumah. Putri terlihat cemas dan mengikuti saudarinya ke dapur. Di dapur dia dapat melihat Nathan sedang berdiri menghadap meja makan. Tari meletakkan beberapa makanan yang dibelinya di pasar di atas meja. Kemudian dia masuk ke dalam kamar mandi. "Wah, kamu berhasil," puji Putri ketika melihat meja telah berdiri sempurna. Andre masuk ke dapur dan melewati pasangan suami istri itu. "Kenapa dengan kalian?" tanyanya sembari menarik kursi makan. Meja kembali jatuh ke lantai. Tari buru-buru keluar dari kamar mandi. "Kenapa bisa rusak?" tanyanya sembari menoleh kepada 3 orang yang berada di dekat meja makan. "Andre," tunjuk Nathan. "Aku?" Andre bingung. "Kan kamu menarik kursi tadi," ujar Nathan sembari menyenggol lengan istrinya. Iya, tadi kamu yang menarik," saut Putri gugup. "Ah Andre, kenapa dirusak? Tempat tidur dirusak Nathan, sekarang kamu yang merusak meja," gerutu Tari sembari memperhatikan kaki meja yang telah patah. "Aku tidak melakukan apapun, aku hanya menarik kursi ini," tunjuknya ke arah kursi yang ada di depannya. Lalu tiba-tiba meja ini jatuh, jelasnya sembari menoleh ke arah Nathan. "Aku tahu, pasti ini perbuatan mereka," Andre menunjuk pasangan itu. "Jangan menyalahkan orang lain," gerutu Tari. "Sekarang perbaiki," titah Tari. Mendengar itu membuat Nathan bersiul, sembari berlalu masuk ke dalam ruang tamu. Putri mengikuti suaminya. "Bantu Andre," titahnya. "Aku capek," sahutnya sembari duduk di kursi yang ada di ruang tamu. "Tapi meja itu rusak karena ulahmu," Putri mengingatkan suaminya. Nathan langsung menoleh ke arah istrinya. "Bukannya kamu yang bekerja tadi," sahut Nathan. "Ah Nathan, kasihan Andre, harus perbaiki itu. Padahal dia tidak mengerti apa-apa."
Akhirnya Nathan kembali ke dapur dan melihat meja makan masih sama bentuknya, yaitu masih berada di lantai. Dan melihat Tari yang sedang sibuk membongkar lemari. "Cari apa?" tanya Putri. "Cari paku," sahut Tari. "Aku tadi sudah, Cak." Putri menutup mulutnya, tapi Andre langsung menoleh ke arah Putri dan Nathan. Dia langsung menghampiri bosnya. "Apa kalian baru main di sini?" bisiknya. "Enggak." "Untuk apa kamu main di meja? Seperti kurang kerjaan saja," sahutnya bohong. "Jangan membohongiku. Aku tahu kamu dan mengerti tentang gairahmu yang tinggi." Andre menatap bosnya. "Iya, aku dan Putri baru saja melakukan di meja ini," sahutnya pelan. "Ah, sialan. Karena kalian, aku yang kena batunya," gerutunya kesal. "Ya maaf, tapi aku butuh suasana baru," sahutnya. "Sekarang, bagaimana cara memperbaiki meja ini?" tanya Andre sembari menunjuk ke arah meja makan. "Aku sudah mencari paku dan palu, tapi tidak ada. Jika tidak bisa diperbaiki, yang ada diganti dengan yang baru," jelas Nathan. "Paku dan palunya tidak ada," ujar Tari. "Sudahlah Tari, biarkan saja meja ini. Kamu kan mau pergi dengan kami," ujar Nathan. "Tapi tidak mungkin semuanya rusak," sahut Tari. "Terus kalau dapat diperbaiki, meja itu juga akan rusak dimakan rayap. Jadi lupakan soal meja. Sekarang lebih baik kita siap-siap berangkat," ujar Nathan. Akhirnya Tari setuju. Mereka bersiap-siap pergi hanya membawa pakaian Tari dan makanan ringan yang dibeli Tari di pasar. Tari duduk di baris pertama di samping Andre. Dan Putri berada di baris kedua samping Nathan. Mereka telah pergi meninggalkan kampung itu menuju puncak. Kampung yang hanya ditempati Tari beberapa bulan tapi membuatnya tenang. Mobil terus melaju dengan kecepatan sedang. Dan tanpa disadari, Putri tertidur. Permainan tadi membuatnya gampang terlelap. Dan tidak sengaja, kepala Putri bersandar di bahu suaminya. Nathan mengelus rambut istrinya, bahkan mencium dahi istrinya. Dan dari kaca spion, Tari melihat itu. Dia tersenyum melihat perlakuan Nathan yang lembut kepada adiknya. Tapi dari hati yang paling dalam, dia merasa iri dengan nasib adiknya. "Aku tidak seberuntung Putri," batinnya sembari meneteskan air matanya. Dia ingin bahagia seperti adiknya, memiliki seorang pria yang melindunginya, dan dia menginginkan pundak seorang pria yang dapat membuatnya meluapkan keluh kesahnya. "Tidak mungkin, Tari," gumamnya pelan. "Kenapa, Tari?" tanya Andre sembari menoleh sebentar dan melihat ke arah belakang. Pasangan suami istri itu telah terlelap. "Tidak ada," sahutnya sembari mengusap air mata yang ada di pipinya. "Kamu menangis?" tanya Andre khawatir. "Oh tidak," sahutnya bohong. "Bolehkah aku tidur?" tanyanya. "Tidurlah," sahut Andre. Tari memejamkan matanya, bukan untuk tidur, tapi hatinya sedang bergemuruh melihat kebahagiaan rumah tangga adiknya. Sembari memejamkan mata, air matanya tetap menetes, dan Andre memperhatikan bulir-bulir air mata yang menetes. Kasihan, seperti dia sangat tersiksa, batin Andre. "Kamu berhak bahagia, Putri. Aku selalu mendoakan rumah tanggamu bahagia. Tapi aku cemburu dengan kebahagiaan kalian," batinnya sembari menahan isak tangis. "Tari?" Andre memberanikan diri memegang tangan wanita itu. Tari membuka matanya yang telah merah karena menangis. Andre buru-buru memberhentikan mobil di pinggir jalan. Aku?" Tari membuka pintu mobil dan berlari keluar. Andre langsung mengejar Tari. Dia menarik tangan wanita itu. "Kamu mau kemana?" tanyanya. Aku," ujarnya dan langsung menangis di lengan Andre. Andre diam. Dia ingin mendekap Tari dengan erat, tapi tangannya tidak mempunyai keberanian untuk menyentuh wanita itu. "Menangislah jika itu dapat membuatmu tenang," ujar Andre perlahan. Karena mobil tidak melaju membuat Nathan membuka matanya. Dia tidak menemukan Andre dan Tari di baris di depannya. Nathan menoleh ke samping dan dia menemukan Andre dan Tari ada di belakang mobil. "Sedang apa mereka?" gumamnya sembari memperhatikan dari kaca belakang. "Katakan kepadaku, apa yang membuatmu menangis?" tanya Andre. Tari buru-buru mengusap air matanya. "Aku sudah lebih baik," sahutnya. "Tapi kamu baru saja menangis. Katakan agar aku bisa membantumu," ujar Andre lagi. "Terima kasih, tapi aku memang sering menangis, dan itu terjadi ketika aku menjadi seorang PSK," sahutnya dan kembali menangis. Aku ingin bahagia," ujarnya kembali menangis. Melihat itu membuat Andre kasihan. Dia langsung mendekap wanita itu dan membiarkan Tari menangis di dalam dadanya. Wanita itu menangis sekencang-kencangnya dan Nathan langsung membangunkan istrinya. "Ada apa?" tanya Putri sembari memperhatikan tidak ada kakaknya dan Andre. Nathan menunjuk ke arah belakang. "Sedang apa mereka?" tanyanya bingung. "Sedang main petak umpet," sahut Nathan asal. "Sudah tahu sedang menangis, masih tanya," gerutu Nathan. "Apa? Menangis?" Putri ingin turun dari mobil, tapi Nathan menahan istrinya. "Biarkan mereka."
seorang wanita kadang-kadang membutuhkan pundak seorang pria. Dan aku yakin Andre pria yang tepat untuk Tari, ujarnya. Tapi itu dada, bukan pundak, saut Putri lagi. Itu istilah, begitu saja tidak tahu, gerutu Nathan. Kenapa dia bisa menangis seperti itu? Padahal selama ada aku, dia tidak menangis sama sekali. Tapi kenapa dia sekarang seperti sangat sedih? Tanyanya. Mana aku tahu, saut Nathan. Tari mengangkat kepalanya dari dada Andre. Dia dapat melihat air matanya telah membasahi pakaian pria itu. Maaf karena aku baju kamu basah, ujarnya sembari mengusap air matanya. Tidak apa-apa, ini kan air mata, asalkan bukan air seni, saut Andre, dan hal itu membuat Tari tertawa. Tari tertawa, ujar Putri senang dan kembali ingin turun dari mobil. Kamu bisa diam tidak? Seru suaminya. Biarkan Tari dengan Andre, jangan mengganggu mereka, gerutu Nathan. Tapi aku khawatir, sahutnya sembari tetap memperhatikan kembarannya. Tari ada di depan mata kita, jadi tidak perlu mengkhawatirkannya. Sekarang aku mau tanya ke kamu. Apa perasaanmu kepadaku? Tanya Nathan sembari memegang dagu istrinya. Tidak ada, sahutnya singkat. Tidak ada, Nathan bingung. Apa kamu tidak bahagia denganku? Tanyanya lagi. Biasa saja, sahutnya singkat. Lalu, ketika aku menjamahmu bagaimana perasaanmu? Tanyanya lagi, sembari membetulkan arah pandangan istrinya yang sedang menatap ke arah Tari dan Andre. Geli, sahutnya singkat. Apa? Geli? Itu saja, protes Nathan. Lalu aku bilang apa? Tanya Putri balik. Katakan kalau kamu mulai menyayangku, batinnya. Halo Nathan, aku harus bilang apa? Tanya Putri balik, sembari menjentikkan tangannya di hadapan suaminya. Ah, lupakanlah. Besok-besok aku tidak akan membuatmu geli, tapi ketagihan, sahutnya. Bersambung.